Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam pada Rabu malam hari ini tanggal 10 April 2024. Mari sebelum kita berbaring tidur, selalu kita rutin menjaga hubungan sehat dengan Tuhan. Kita mau doa sama-sama. Sapanya Yesus satu-satunya Tuhan kita, juru selamat kita. Terbukti Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan. Sepanjang hari kegiatan Bapak Ibu disertai Tuhan, termasuk saya yang saat ini pelayanan di Turki, di Istanbul, di beberapa gereja yang sudah saya kunjungi. Oh, ini anugerah Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya, tidak ada juru selamat lain, tidak ada penolong lain, satu-satunya hanya Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, tak lain saja Tuhan, di dalam buku Tabernakel Glory nomor 305. Tak lain saja Tuhan, amin, haleluya. Tak lain saja, amin, haleluya, bisa sucikan, amin, haleluya, hati sungguh dalam percobaan. Tuhan tolongku, amin, haleluya. Tak lain saja Tuhan, tak lain saja, hanya Tuhan Yesus. Tak lain hanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tak lain saja, amin, terima kasih Tuhan, bisa sucikan, haleluya, hati sungguh, amin, terima kasih Bapa. Dalam percobaan Tuhan tolongku, amin, haleluya. Tak lain saja Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus, amin. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 demikian firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus, amin. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikannya kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lain saja Tuhan, amin, haleluya. Tak lain saja, amin, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Dalam pencobaan Tuhan Yesus tolongku, amin. Tak lain saja Tuhan Yesus, tak lain saja. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan hanya Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan,
Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku, pikiranku Bapa, dan ampunilah semua dosaku Bapa. Tuhan Yesus juru selamatku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami siap dengar firman malam-malam ini. Sebelum kami berbaring tidur, kami mau siapkan hatiku untuk firman-Mu. Biar firman-Mu selalu ada di dalam hati kami, dan kami melakukan dengan setia sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara kita dari hari ke hari sampai detik ini. Senantiasa saya menikmati berkat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan sudah menyertai saya bersama rombongan tempat demi tempat selama saya di Turki. Mengunjungi 7 gereja tapi masih berlangsung saudara ya. Puji Tuhan sudah mengunjungi gereja Efesus, jemaat Efesus, semua kan anugerah Tuhan. Semua berkat Tuhan, semua kasih setia Tuhan. Biar makin hari kita mencinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Dan saya percaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Saya selama di sini selalu berdoa buat Bapak Ibu supaya makin hari hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus satu-satunya. Tak lain saja Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan juru selamat. Dia penolong kita yang memberikan jaminan yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Maka salah besar kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, rugi besar. Tapi kalau hidup bersama dengan Tuhan, terbukti nyata saya dipelihara sama Tuhan. Selalu saya nantiasa menikmati berkat pimpinan Tuhan. Oleh karena kita dekat sama Tuhan. Oh luar biasa. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Lukas pasal 15. Puji Tuhan. Setiap malam kita baca perjanjian baru biarpun pendek-pendek saja. Saya tidak bisa panjang-panjang karena masalahnya saya terus ada pelayanan di sini. Ya, dan saya khawatir internet segala macam terbatas. Saya mau baca Lukas 15 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Coba nih, mereka semua datang kepada Yesus mendengarkan firman Allah. Berarti kita sama juga, mari kita belajar haus akan firman Tuhan. Hati kita tertuju kepada Yesus. Biar hati kita melapar ke firman Tuhan. Seperti dalam Injil Matius pasal 6. Berbagai orang lapar hauskan firman Tuhan. Mereka akan dikenyangkan, saudara. Mari penting nih. Matius pasal 5 yang ke-6. Matius pasal 5 ke-6. Berbagai orang lapar hauskan kebenaran. Mereka akan dikenyangkan, dipuaskan, saudara. Seperti mereka rindu orang berdosa, kita semua orang berdosa, datang kepada Yesus untuk mendengarkan firman Allah. Seperti Maria dalam Lukas 10:39, duduk selalu di bawah kaki Yesus, mendengarkan terus akan firman Allah. Mari kita haus laparkan firman Allah, bersekutu dengan Yesus. Itu jauh lebih indah daripada bersekutu dengan siapapun, kalau yang lain bukan juru selamat, tapi Yesus juru selamat. Ayat yang kedua, maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Memang orang Farisi ahli Taurat, hatinya dia jahat. So. Dia tidak mau cinta Tuhan, tidak respect sama Tuhan ya. Karena dia tidak percaya bahwa Yesus sebagai Mesias. Tapi silakan, nanti ada resiko yang dihadapi itu saudara. Ya, tapi bagi kita mari kita mau senantiasa cinta Tuhan. Jangan sampai punya hati di sini, jangan sampai kita punya hati bersungut-sungut. Ya, kita bisa belajar
ya, supaya kita punya hati yang baik, hati yang cinta Tuhan, tidak boleh punya hati bersungut-sungut ya, tapi hati yang betul-betul untuk Tuhan Yesus. Amin. Lalu ia mengatakan perumpamaan kepada mereka, siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab domba-domba yang hilang itu telah kutemukan. Bapak Ibu, seperti domba dulu yang terhilang. Dulu kita tidak mengenal kebenaran Tuhan, tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan sudah pilih panggil kita. Kita adalah domba yang terhilang, tapi Tuhan cari. Karena Tuhan tidak mau satu pun jiwa binasa, tapi Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan. Seperti di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Dia tidak mau, tapi Tuhan mau supaya semua berbalik dan bertobat, saudara. 2 Petrus 3 ayat 9, saya mau baca demikian firman Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Mari, kesempatan masih ada buat kita. Mari kita mau intim dengan Tuhan. Kita mau selalu datang kepada Yesus, mau selalu berbalik, senantiasa mau bertobat, dan kita mau dekat harap pada Tuhan. Dia tidak ada juru selamat lain, tidak ada penolong lain dalam kehidupan kita. Hanya satu-satunya, menjadikan Yesus sebagai sentral pusat hidup kita, karena Tuhan juru selamat kita. Ayat ke-7 yang terakhir, aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang bertobat, berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan lagi pertobatan. Karena 99 benar udah pasti masuk surga, saudara. Tapi yang satu ini, kalau berdosa tidak dicari Tuhan yang terhilang, Tuhan tidak egois. Tuhan menghargai satu orang pun. Demikian Bapak Ibu dihargai sama Tuhan, disayang sama Tuhan. Tuhan berfirman dalam Yesaya 43 ayat 4 bahwa kita berharga dan mulia di depan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki seorang binasa, tapi Tuhan mau lengkap. Berarti 100%. 99 tambah 1 berarti 100. Jadi artinya Tuhan 100% sangat cinta kita semua. Tuhan 100% sayang kepada kita semua. Tapi oleh itu belajar kita mau cinta Tuhan, kita mau sayang sama Tuhan, sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya terus berdoa selama saya pelayanan ada di Turki, di beberapa gereja selalu saya berdoa berpadu. Dan kalau Bapak Ibu ada pergumulan, silakan WhatsApp kepada saya, dan saya akan bawa di dalam doa. Dan saya percayalah Yesus akan menyertai kita dan memberkati kita. Berharap selalu kepada Tuhan, sebab tidak ada juru selamat lain, hanya Yesus. Tak lain saja Tuhan. Amin. Tak lain saja, amin, haleluya, bisa sucikan, amin, haleluya, hati sungguh, amin, haleluya, dalam percobaan. Tuhan Yesus tolongku, amin, haleluya. Lain saja Tuhan Yesus, hanyalah Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskan kami dari para jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam sebelum berbaring tidur. Mari kita mau selalu berjaga dan berdoa. Harap kita selalu kepada Yesus, karena cintanya Yesus selalu akan membawa kita masuk di dalam keselamatan. Tuhan tidak mau seorang pun binasa, tapi semua berbalik dan bertobat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.